Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha Syahida, NIM 0101242072, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas KPIC semester 1. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu hadis, Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sanad dan matan dalam ilmu hadis. Nah, menurut bahasa, sanad adalah sesuatu yang dijadikan sandaran, pegangan, pedoman, dan jalan. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis, atau jalan yang bersambung sampai kepada matan. Perawi yang meriwayatkan hadis dan menyampaikannya. Nah, menurut para ahli hadis, pengertian matan yang pertama yaitu mata rantai para riwayat hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Yang kedua yaitu jalan yang menyampaikan kepada matan hadis, yaitu silsilah para perawi yang meriwayatkan matan dari sumber yang pertama. Yang ketiga yaitu jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Nah, istilah sanad itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu isnad. Disebut dia isnad berarti menyandarkan, mengembalikan ke asalnya dan mengangkat. Yang kedua yaitu musnid. Disebut dia musnid berarti orang yang menerangkan sanad hadis. Dan yang ketiga yaitu musnad. Disebut dengan sanad musnad berarti hadis yang diriwayatkan, disandarkan, atau diisyaratkan kepada seseorang yang membawanya. Nah, jenis-jenis sanad. Sanad terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sanad ali. Disebut dengan sanad ali adalah sebuah sanad yang jumlah perawinya lebih sedikit jika dibandingkan dengan sanad lainnya. Yang kedua yaitu sanad najil. Disebut dengan sanad najil adalah jumlah perawinya lebih banyak jika dibandingkan dengan sanad yang lainnya. Nah, salah satu dari contoh sanad adalah dari Abu Hurairah yang mendengarkan dari Nabi Muhammad SAW, kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian matan. Menurut etimologi, matan yaitu keras, kuat, sesuatu yang nampak dan yang asal, dan tanah yang tinggi dan keras yang diberi syarah atau penjelasan. Sedangkan menurut terminologi, pengertian matan yaitu hadis yang menjadi unsur pendukung pengertiannya. Selanjutnya yaitu dalam ilmu hadis, matan adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang disebut sesudah disebutkan sanadnya. Menurut ahli tabi'in, matan adalah lafaz-lafaz hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Sehingga kita dapat kesimpulkan pengertian matan adalah isi materi, kandungan, atau lafaz hadis yang terletak setelah sanad dan sebelum rawi atau mudawi. Nah, kesohihan matan yang pertama yaitu terhindar dari yang namanya syadz. Syadz pada matan hadis terjadi karena adanya perbedaan matan hadis tersebut dengan hadis yang lain, riwayat oleh rawi lainnya. Yang kedua, matan terhindar dari ilat. Ilat, hadis yang mengandung ilat pada mulanya adalah hadis yang sahih sebab sanad hadis bersambung dan para rawinya adalah mutawi.
Contoh dari matan yaitu sebagaimana hadis riwayat Muslim, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran," yang artinya barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, niscaya Allah berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Mungkin sekian presentasi materi mengenai sanad dan matan dalam ilmu hadis yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membuka kuis agar teman-teman lebih memahami materi yang sudah dijelaskan tadi. Soal yang pertama, jenis sanad yang jumlah perawinya lebih sedikit jika dibandingkan dengan sanad lain disebut A. Sanad sahih, B. Sanad ali, C. Sanad najil, D. Sanad nawi. Jawabannya adalah B. Sanad ali. Disebut dengan sanad ali apabila jumlah perawinya lebih sedikit jika dibandingkan dengan sanad lainnya. Soal selanjutnya, hadis yang memiliki kelemahan dalam sanad disebut A. Mutawatir, B. Ahad, C. Dhaif, D. Hasan. Jawabannya adalah dhaif. Jadi disebut hadis dhaif yaitu karena dia memiliki kelemahan dalam sanadnya. Soal selanjutnya, nah, siapa yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW disebut A. Rawi, B. Sanad, C. Matan, D. Nawi. Jawabannya adalah A. Rawi. Yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan rawi. Soal selanjutnya, nah, fungsi utama dari sanad adalah A. Menyampaikan makna hadis, B. Mencatat semua hadis, D. Mengkelompokkan jenis-jenis hadis, D. Menjaga keaslian dan kebenaran dari hadis. Jawabannya adalah D. Selanjutnya, matan dalam sebuah hadis adalah A. Rangkaian perawi, B. Isi dan teks hadis, C. Proses penyampaian dari hadis, D. Itu menjaga keaslian dan kebenaran dari hadis. Jawabannya adalah ya, B, yaitu isi atau teks hadis. Jadi matan adalah isi atau teks dari sebuah hadis. Baik, kuis telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang mau berpartisipasi dalam materi yang saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.